Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam. Malam ini malam Sabtu. Kita ketemu lagi di channel Pak Denum. Alhamdulillahirobbilalamin. Malam hari ini insya Allah penuh barokah. Saya kedatangan seseorang yang sudah lama saya tunggu ini. Beliaunya ini ya. Mas Sucita. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin saya ingin memberikan deskripsi dulu bahwa kebudayaan di Indonesia itu banyak sekali, ya. Seni tari, seni musik, salah satu dari begitu banyak unsur seni adalah wayang. Beliau ini adalah seorang dalang, dalang muda ini. Mas Sucita ini dalang muda. Mungkin saya akan memanggil beliau ini mungkin juga Mas Dalang atau Mas Sucita, nggak apa-apa ya? Silakan, nggak apa-apa. Selamat malam, Mas. Selamat Dalang. malam, Pak. Selamat malam. Iya, itu udah lama janji ya? Ya, dari Oktober Tahun kemarin. Iya. Oktober tahun kemarin baru kelaksana. Bukan karena apa-apa, ya karena satu cuaca. Keduanya beliaunya jadwalnya padat ini. Maaf sekali, Pak. Maaf. Iya, sama-sama Mas Dalang. Kita ngobrol-ngobrol sebentar nih Mas Dalang nih di channelnya Pak Denum ya. Mangga, silakan. Punten, umur berapa sekarang? Umur Juli ini 31. 31. Pas 31 tahun. Juli ini. Juli, tanggal 17 kemarin. 17 kemarin. 31, tetapi kemudian profesi dalang udah berapa lama ini? Kalau profesi maksudnya mulai apa ya? Mulai digeluti. Ya, mulai digeluti serius itu dari 2013 akhir. 2013. Akhir sekarang udah 2023. 2023 ya hampir 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun bukan waktu yang sebentar loh. Ya. Asalnya sih ya apa ya? Kalau bahasa orang Cirebon sih kebubuan. Kebubuan. Kebetulan ayah saya kan dalang. Iya. Terus pas September 2013 beliau wafat. Beliau wafat September 2013. Terus mungkin apa ya, dilalahnya yang bisa utawa yang menggeluti seni wayang anaknya bapak cuma saya. Berapa semua putra saudara ini? Kalau anaknya bapak semua sih ada 5. 5. Mas Sucita yang keberapa? Anak keempat. Anak keempat. Jadi masih punya adik 1 ya? Adik 1. Dari 5 hanya 1 yang turun. Ya. Ya sebenarnya sih ya yang laki-laki 2. Cuma 2 yang laki. Oh, yang laki-laki 2. Yang 3 perempuan. Cuma ninggang apa ya, dilalahnya mungkin. Iya. Nempelnya tuh di saya, nempelnya tuh. Tapi Mas Dalang sepertinya bukan dilalah deh. Memang sudah garisnya dari sana. Sudah diatur sedemikian rupa oleh Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa, iya. Nah, 10 tahun itu kan secara profesi kan ya. Kan sebelumnya sudah ada kan proses itu. Ya, kan mungkin sekolahnya lah. Kenapa kok sampai tertarik di dalang itu? Dari sisi apanya di awal tuh? Sebenarnya ya Pak, kalau kata almarhumah ibu sih ya justru sewaktu kecil saya tuh hampir tidak mau apa ya bahasa Cirebon tidak mau munggah ke panggung. Kalau bapak kalau bapak nih nggak pas manggung, saya tuh hampir jarang sekali mau lah diajak naik. Ya, jangankan di lain daerah gitu.
di desa sendiri pun kalau bapak nih nggak manggung di desa sendiri, ada acara entah itu hajatan, entah itu di acara desa gitu, ya jarang saya naik ke panggung tuh. Kenapa? Barangkali masih ingat kenapa momen itu? Nggak tahu ya, cuma pas mungkin mulai tertarik itu kalau tidak salah ingat kelas 3 menjelang kelas 4 SD. Kelas 3 menjelang kelas 4. Kelas 3 menjelang kelas 4 SD. Iya. Mulai tertarik mainin wayang lah. Oh. Merang-merangin wayang ya, walaupun entah asal ya anak-anak aja Pak gitu. Iya. Mungkin mulai tertarik di situ. Itu oleh almarhum, oleh Bapak waktu itu dilarang nggak? Dibiarkan. Sebenarnya Bapak sih ngelarang. Itu kan itu kan wayang kakek saya ya, masih wayang kakek saya. Yeah. Cuma kata nenek saya, udah biarin. Kalau ibaratnya bahasanya sih, kalau anaknya seneng, kalau anaknya mau belajar, udah biarin aja. Kata nenek. Iya. Pertama sih Bapak tuh ngelarang kalau saya mainkan. Ya, pas lagi direhab atau lagi dicat ulang, diperbaiki gitu. Kalau saya ikut mainan pertamanya sih dilarang. Cuma pas kata nenek, udah biarin aja. Biarkan saja. Barangkali tahu alasan nenek membiarkan seorang anak SD kelas 3 memainkan itu. Barangkali masih ingat omongan beliau. Kalau pastinya sih kurang paham ya Pak, cuma pastilah orang tua kalau lihat anak cucu cicitnya juga menyenangi apa yang digeluti oleh leluhurnya kan pasti senang. Pastilah. Pasti. Kemungkinan makanya kan ya kayak tadi Pak. Anaknya Bapak sebenarnya bukan saya sendiri. Ya di kakek pun ya anaknya kakek sebenarnya banyak, cucunya kakek sebenarnya juga banyak. Cuma yang menggeluti, yang mau belajar dan yang menyenangi wayang lah, itu cuma saya, terus adik saya, anaknya paman juga dalang sebenarnya sih. Paman dalang. Nah terus itu kan proses itu ya, kelas 3 menjelang kelas 4 sudah mulai memainkan. Ya. Saat diperbaiki wayangnya, ikut memainkan. Ya. Kemudian Bapak, orang tua mulai percaya, silakan deh kamu coba mainkan dengan baik. Masih ingat nggak kelas berapa itu? Ya pas itu Pak, kayak kalau tidak salah ingat pas kelas 3 kelas 4 itulah. Kelas 3 kelas 4 itu udah mulai itu. Jadi kan kalau di dalam Cirebon kan ada yang namanya mucuki. Bahasa lumrah di masyarakat perang kembang. Perang kembang itu perang awal pas mau pementasan wayang. Jadi setelah setelah taluan gamelan yang sore tuh Pak. Iya. Terus kan sebelum dalang duduk mulai pementasan kan ada perang dulu sebentar. Namanya mucuki atau perang kembang. Di situ pertama memainkan wayang di depan kelir lah Pak. Kalau sebutan layar untuk wayang kan kelir. Kelir ya betul. Wayang layar itu. Ya, layar untuk pertunjukan wayang kan bahasa dalang mah kelir. Gitu. Iya. Mulai dari itu belajar di situ mulai kelas 3 kelas 4. Terus mulai mulai sering ikut kalau manggung, cuma ya dibatas sama Bapak. Kalau masih kecil. Ya, masih sekolah juga. Iya, betul. Kalau nggak malam minggu nggak boleh. Kalau sekolahnya nggak libur nggak boleh. Walaupun ada pertunjukan. Ya, kecuali kalau malam minggu atau pas besoknya libur. Ya, pas liburan sekolah atau tanggal merah silakan. Jadi mulai kelas 3 kelas 4 itu sudah mulai dipercaya oleh orang tua ya? Ya, dipercaya terus ya mungkin
mungkin mulai dididik secara serius di situ, mulai kelas 4 ke atas lah gitu. Apa ya, sekolahnya Ya, mungkin ya. mungkin apa ya, teorinya cara megang wayang yang baik itu gimana, cara apa ya, memukulkan wayang yang baik itu gimana. Iya, iya, iya. Terus mulai dari situ kan, kalau belajar kan pertama kan, kalau anak baru senang kan apa ya, apa yang jadi imajinasi dia dulu ya dibiarkan. Terus kan tinggal yang apa ya, tinggal orang tuanya tinggal mengarahkan. Supaya kalau imajinasi anaknya ke situ, kalau kurang benar ya diarahkan. Cuma tinggal gitu aja sih waktu itu. Iya. Nah, terus itu kan proses ya. Kemudian merasa bahwa ini loh saya geluti dengan baik dan benar. Itu kapan itu momen itu tuh? Mulai SMP. Kelas 2 SMP. Sebentar Mas Dalang. Kelas 3 SD, kelas 4 SD udah mulai senang. Mulai belajar. Iya, kelas 4, kelas 5, kelas 6. 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun lah. Ditambah 2 tahun ke SMP kelas 2 sudah mulai merasa bahwa ini serius. Ya, apa ya, Pak? Ya maksudnya saya kan merasa ya, maksudnya SDM saya. Iya. Kalau apa ya, waktu itu pas kelas 2 SMP saya tuh bilang sama ibu, sama almarhumah, Bu, saya sekolahnya cuma sampai SMP saja. Nekat ini. Beneran. Iya. Ngomong sama ibu sama bapak tuh gitu. Saya sekolahnya cuma sampai SMP saja ya. Kayak Manganung, kayak paman saya tuh. Ya waktu itu ya sama ibu sama bapak ya iya aja, mungkin karena nanti kalau waktu berjalan banyak teman-teman, banyak apa sih, mungkin lupa. Akan berubah pikiran. Ya, mungkin mau meneruskan ke SMA atau lanjut seterusnya. Cuma pas waktu mau kelulusan SMP lah, waktu mau ujian nasional kan. Waktu mau ujian nasional ditanya lagi sama, ya maksudnya sama orang tua. Beneran. Tapi ini baik ta Iya. Beneran ta sekolah SMP baikku. Iya. Jawabannya masih Jawaban sama. Tegas, tanpa pikir panjang, tanpa banyak mikir, tanpa basa-basi. Iya. Kenapa? Nggak tahu Pak ya, mungkin pengalaman saya pribadi ya. Kalau sudah sering ikut ke panggung, bahasanya kan sudah sedikit melihat luasnya dunia lah. Belum paham nih maksudnya. Sudah sedikit melihat banyak tempat. Kalau manggung kan nggak itu ya Pak, maksudnya nggak di satu tempat. Iya, nggak di satu tempat. Kemana-mana dengan ya. berbeda-beda situasi. Berbeda-beda kultur masyarakat gitu. Iya. Mungkin pertama itu senang-senang, terus ya Pak, bahasa saya waktu itu hitung-hitung main lah. Tapi dapat duit. Ya. Atau jangan-jangan justru yang terakhir ini nih faktornya, jadi tidak mau terus sekolah ini. Sebenarnya sih Pak, kalau dibilang dapat duit, ya emang sih waktu itu. Cuma dilalanya saya diajari sama bapak tuh, kalau mau ikut ke panggung, ya meneruskan yang tadi tuh, yang waktu ditanya, Iya. Beneran tah? Ya. Tidak pengen sekolah lagi Ya. tuh. Terus bapak jawab bahasa Cirebon Nggih. bahasa bapak ya. Yen beli pengen sekolah, belajare kang bener. Belajar nabuhe kang bener. Belajar wayange kang bener. Belajar siarapan sapa belos ning bapak sro
ning manganung los, ning uwa daya los, ning sapa bae. Benar. Intinya sahabat, mungkin kalau kata orang sana do the best or never, lakukan yang terbaik atau tidak sama sekali. Iya. Jadi jangan ragu, jangan setengah-setengah. Begitu ya, Iya. Mas Dalang ya. Iya. Lakukan dengan baik. Kalau ingin belajar wayang, lakukan apa? Melakoninya ya dengan baik. Kalau kita ingin menabulah yang baik. Seriusi. Dengan kesungguhan hati. Karena apa ya? Benar. Kalau kata Bapak sih ya, tahapan untuk menjadi seorang dalang kan tidak ujug-ujug langsung jadi dalang, enggak. Berproses. Prosesnya pertama itu harus di gamelan dulu. Kalau kurang menguasai gamelan, rada susah untuk pementasan. Sebab saya dalang kan memimpin pemusik. Nah, ini yang mau saya tanyakan. Memimpin pemusik kan. Iya. Kalau saya suruh berhenti, berhenti. Iya. Kalau di pementasan wayang kan apa ya? Wiyaga itu kan apa ya? Kodenya di dalang. Kalau dalang berhenti. Kalau dalang suruh mulai dipukul gamelannya, mulai dibunyikan. Sebentar Mas Dalang. Jadi sahabat, kalau kemudian saya bandingkan dengan band, musik band, seorang vokalis itu harus mampu juga dia bermain alat musik kan, minimal satu alat musik dia bisa. Satu, yang keduanya dia paham alat musik itu seperti apa. Jadi yang tadi Mas Dalang sampaikan bahwa untuk menjadi dalang yang baik ya prosesnya antara lain yang pertama dia menguasai alat musik. Dari mulai jenis suara dan juga cara memainkannya. Entah itu syukur-syukur bisa dikuasai, minimal dikenali. Iya, mengenali tadi kan alat musik itu. Dikenali alat musik ini suaranya segini, kalau nada-nadanya segini, bunyinya sedemikian. Sebab kalau ya di dalang wayang Cirebon khususnya penyampaian dalang ngomong itu kan semua ada tangga nadanya. Pakai notasi. Saya nggak paham ini. Ya, pakai notasi. Bahasa dalang sih, dalang ngomong iku ngambalaras. Ngambalarase ning tabuhan, ngambalarase ning gamelan. Iya. Terus juga mungkin maaf kalau salah. Perbedaan dalang Cirebon dan Jawa Tengah, Jawa Timur, itu kan kalau dalang Cirebon bicara atau menceritakan itu kan tergantung gamelan kalau bahasa sih sedang lagu apa. Lagu A notasinya ini. Jadi kalau sedang lagu A terus notasinya di notasi A, saya suara A. Saya suara notasi A. Kalau pindah notasi A sudah habis, saya sehabis A itu misalnya D, saya pindah ke D suaranya. Terus juga suara wayang pun tetap patokannya sama saron. Sama kalau mungkin di musik sih melodinya. Melodinya. Iya. Patokannya di saron. Jadi tidak serta-merta wayang bahasanya sih wayang alim terus suaranya harus sealim mungkin, tidak. Tetap ada ada jalur, ada nada, ada tempatnya masing-masing lah. Suaranya Betara Guru sama suaranya Arjuna walaupun sama-sama satria dibedakan. Tidak boleh sama. Satu sosok itu ya. Hampir mirip. Hampir mirip, sama-sama wayang satria. Sama-sama satria alim lah bahasa wayang sih. Tapi suara harus tetap dibedakan.
Iya benar. Hmm. Iya. Sahabat mungkin untuk menerjemahkannya ini bagi yang mungkin belum memahami tentang saya juga tidak begitu memahami betul ini tentang dunia wayang ini. Iya. Bahwa ternyata kalau boleh saya tadi coba persamakan dengan grup band, Iya. bahwa nada alat musik yang sedemikian rupa, nada D, maka ya vokalnya juga harus sesuai. Harus sesuai. Cuman kalau yang band itu adalah musik bernyanyi, penyanyinya kalau ini dalang bercerita atau menceritakan sesuatu. Bercerita, bernarasi dengan nada tinggi rendahnya sesuai dengan notasi atau notasi musik yang sedang dimainkan. Saya baru tahu ini. Mungkin perbedaan kalau di Cirebon ya seperti itu. Jadi apa yang dalang bicarakan, apa yang dalang ceritakan itu tetap nada itu ada. Iya betul. Ada nadanya. Iya. Kalau kita mendengar pun kok enak ya, bagaimana penonton dibuat merasa nyaman dan ikut ada di dalamnya pada saat dalang bercerita atau menarasikan sesuatu ya. Mas Dalang itu tadi proses internal atau di dalam. Iya. Nah sekarang saya kembali lagi nih ke apa ya, saat SMP kelas 2 tadi udah mulai berserius ya. Iya. Ke arah itu, kemudian titik awal atau momentumnya di mana itu, kapan mulai ini profesi saya dan saya akan geluti ini sampai kemudian sekarang ini? Ya begitu lulus SMP tuh Pak. Oh. Begitu lulus SMP terus kan bapak saya kan tadi bilang seperti itu ya. Kalau udah nggak mau sekolah ya sudah serius belajarnya. Terus mulai lulus SMP mulai wayang siang. Maksudnya wayang siang itu? Kalau panggungannya siang malam. Oh. Kang siang malam tuh Pak. Iya. Siangnya saya, malamnya Bapak. Oh gitu. Belajarnya tuh di situ. Kalau di wayang siang kan baru kita itu kalau dalam tahap belajar masuk ke tahap yang lebih serius lagi dari cuma sekedar perang kembang tadi. Di situ kita belajar nada, di situ kita belajar irama, di situ kita belajar notasi. Lengkap. Sekolahnya lebih lengkap ya. Selain belajar irama, selain belajar notasi, selain belajar nada, juga kita kalau sudah wayang siang kan otomatis kan kita sudah masuk ke cerita. Di situ kan kita sudah menjadi dalang. Iya betul. Sudah sudah masuk sebagai seorang dalang lah, sudah harus bercerita. Iya. Sudah harus bercerita, sudah harus berdialog. Di situ bernarasi juga di situ. Ada nggak model untuk Cirebon ya, kita bicarakan wayang Cirebon, wayang siang yang dipergelarkan pada saat siang hari dengan yang wayang malam itu ada nggak? Oh yang ini nggak bisa kalau diceritakan siang, yang cerita ini hanya untuk yang malam saja, ada nggak di Cirebon begitu? Sebenarnya sih kalau cerita yang untuk siang atau malam ya berarti Bapak tanya. Sebenarnya sih kalau buku lakon lakon patokan bahasanya sih, entah itu Ramayana, entah itu Mahabharata, itu sebenarnya sih bebas mau siang atau malam. Tidak ada pakem. Paling kalau yang sedikit dikhususkan itu dalam acara-acara tertentu biasanya. Iya. Entah itu sedekah bumi, entah itu mapaksri, entah itu sedekah laut atau nadranan. Itu lebih ke konteks cerita. Ya, cerita. Lebih ke arah mana nih ini bisa masuknya. Iya, betul. Sebabnya ya. Kalau sedekah bumi ceritanya ada sendiri. Kalau mapaksri ceritanya pun ada sendiri. Kalau pesta laut atau nadran sedekah laut ceritanya pun ada sendiri. Biasanya sih cerita yang khusus ini di siang hari.
pas pementasan siang biasanya, lumrahnya. Umumnya begitu Ya, umumnya. Iya. Kalau malam sih ya bebas. Iya. Bebas mau pakai apa ya, mau pakai Mahabharata atau Ramayana atau bahasa sekarang kan, zaman sekarang kan yang banyak itu lakon carangan. Carangan itu lakon karangan. Apa itu maksudnya? Lakon karangan. Menceritakan sesuatu. Menceritakan apa ya, di luar buku pakem yang tadi, di luar Mahabharata, di luar Ramayana, tapi tetap babonnya sih tetap dari yang situ. Ini tadi, ya. Ya. Misalnya contoh, kalau mungkin yang terkenal di apa ya, di Jawa Tengah, Jawa Timur kan Semar Bangun Kahyangan. Ya. Itu kan sebenarnya kan di lakon baku kan tidak ada. Semar Bangun Kahyangan. Kalau di sini yang ada sering dibawakan itu Semar Bangun Pesantren. Iya. Jadi lebih up to date ya ceritanya. Jadi sahabat, maaf ini Mas Dalang, yang dimaksud tadi apa, cerita karangan bukan asal mengadang-adang ya, tapi iya. tetap apa ya, pakemnya tetap dari pakem yang dibakukan, cuma dikembangkan lagi. Dikembangkan dengan apa ya, lebih up to date. Ya, dengan situasi kondisi yang sedang hangat di sekitar. Iya. Kalau zaman sekarang sih ya yang sering dan banyak itu ya lakon carangan untuk malam hari. Iya benar. Paham sekarang. Iya. Nah, itu kan sudah mulai serius ya. Ya. Barangkali masih ingat nih momennya mulai tampil di malam hari. Kapan itu? Pas apa ya? Malam keempat ayah wafat. Apa ya? Bab ayah saya wafat kan bahasa Cirebon mah masih ninggali panggungan. Masih ada pementasan yang belum dijalani. Ya. Waktu itu bahasa tadi Pak kebubuan 30 pentasan dalam kurang lebih 3 bulanan, 4 bulan. 30 pentasan dari September sampai Desember. Sebentar Mas Dalang, saya klarifikasi dulu ya. Iya. Jadi sahabat, beliau ini berproses tadi, kemudian ayah masih ada ya, sampai kemudian ayah, taruhlah kalau boleh dengan kalimat sekarang, sudah punya jadwal sedemikian rupa, lengkap, penuh, begitu ya. Sampai kemudian beliau wafat, dalam tanda kutip masih meninggalkan 30-an panggungan pentasan. Pentasan gitu. Dan beliau bahasanya tadi kebubuan kan pas ya belum 7 hari. Dalam waktu apa ya, sebelum 7 hari itu ada 2 panggungan, ada 2 pementasan. Pertama kali itu di Megu Cilik, di situs Balai Gede, Megu Cilik. Itu kalau tidak salah pas hari ke-4 Bapak meninggal, Bapak wafat. Terus yang pas malam ke-6 apa malam ke-7 itu di Astapada Tengah Tani. Tapi ya kalau yang pertama kali malam sih ya pas di Megu Cilik itu, situs Balai Gede Megu Cilik. Itu yang pertama kali. Karena ini bagaimanapun juga ini momen yang penting lah. Yang biasa pergelaran di siang hari, kemudian karena satu dan lain hal harus ya bukan kebubuan sih, memang demikian. Apa namanya, cerita dari Gusti Allah sudah diatur sedemikian rupa ya. Beliau harus manggung di malam hari ya. Dan terus berjalan itu ya Mas Wita ya. Sampai sekarang dari proses perjalanan ini Mas Dalang, ada nggak tempat wilayah yang
manggung yang punya kesan dari beberapa sisi, dari sisi cerita barangkali yang dibawakan, atau kemudian respon masyarakat yang membuat kesan, wah. Kalau yang berkesan sih ya jelas yang pertama. Jelas yang pertama ya Pak, maksudnya kan ya Pak, mungkin dari sisi emosi pun belum siap. Ya, belum siap, belum stabil. Tapi harus harus apa ya? All out, harus menggantikan kewajiban Bapak gitu kan. Terus terus yang kedua ini sih pas waktu ibu saya meninggal almarhumah. Tahun 2018 kemarin. Belum lama dong? Belum lama. Baru ya 5 tahunan. 5 tahunan. Kan pas ibu saya wafat kan saya malamnya kan punya panggungan. Punya panggungan di daerah Bondan, Kertasmaya, Indramayu. Jadi ya bahasa Cirebone sih awan tes gotong mayi demboke bengi toli wayang. Kula lupa. Rasanya kayak apa itu? Entah. Nggak bisa diomongkan ya. Ya, di satu sisi kan saya kan itu kan kewajiban saya sebagai seniman kan. Betul. Kalau sering lah pasti. Kalau seniman kan saya seniman itu kalau sudah di atas panggung dituntut untuk melupakan segala urusan, segala emosi yang di luar panggung. Tuntutan saya seniman kan kalau saya sudah kalau saya harus tampil, kalau saya harus pentas ya bahasa agamanya kan apapun yang terjadi, mau apapun sedang dalam keadaan apapun kan penonton kan tidak mau tahu. Iya. Jadi begini mungkin izin kalau salah dikoreksi. Iya. Seorang seniman atau single fighter ini, seorang dalang ini adalah kalau sudah di atas panggung ya milik masyarakat. Milik masyarakat. Bukan lagi milik siapapun. Bukan. Jadi apapun yang terjadi di belakang itu lupakan. Itu yang ada mungkin gontok-gontokan hati lah. Iya. Tadi wow. Iya kan di satu sisi saya sebagai manusia, sebagai anak punya sedang kehilangan orang tua. Iya. Tapi di satu sisi saya harus menghibur. Kalau wayangnya ketawa, saya harus ketawa. Insya Allah. Itu yang wow. Yang paling berkesan sih ya, maksudnya yang dua itu sih pas. Betul. Pas setelah ayah wafat, terus pas setelah ibu wafat. Iya. Tapi kalau ayah sih ya mendingnya ya masih ada mendingnya. Mendingnya kan tidak langsung di malam itu, di hari itu juga kan. Iya. Tapi kalau ibu kan pas di hari itu juga sih. Siangnya beliau tidak ada wafat, malamnya punya jadwal. Punya tanggung jawab kan. Tanggung jawab moral ya, sebagai seorang profesi. Profesi. Wah, itu memang pertanyaan saya itu. Ke situ arahnya barangkali ya. Kalau yang lain-lain barangkali bukan berarti tidak ada istimewa. Tidak ada, tapi yang paling yang paling teringat, yang paling membekas. Ya, dua momen itu ya. Saya jadi tahu nih bahwa sahabat ada banyak profesi bagi kita, manakala kemudian profesi ini adalah milik masyarakat umum, apapun profesinya, ya dia harus bisa berperan ganda sebagai pribadi dan juga sebagai pemilik profesi itu. Ini yang harus bisa memainkan sandiwara juga. Mas Dalang. Iya. Ini kan usia masih relatif amat sangat muda menurut saya ya, walaupun di luar sana mungkin ada yang lebih muda. Ada banyak. Tapi jam terbang kan beda. Jam terbang beda, kompetensi juga kan beda ya. Berarti kan Mas Dalang harus tahu juga situasi kondisi saat ini nih untuk menarasikan hal-hal yang sifatnya baru dan terbarukan. Iya. Nah ini kiat-kiatnya? Banyak baca, banyak bergaul dengan anak-anak muda. Kalau baca kalau untuk melihat apa yang sedang hangat di sekitar kan, itu maksudnya. Kalau apa yang sedang hangat di sekitar, sedang tren di sekitar kan,
Kalau menurut saya zaman sekarang sih gampang ya Pak. Gampangnya kan media sosial kan sudah begitu banyak, begitu pesat, begitu mudah diakses. Jadi kan tinggal apa yang sedang dalam tanda kutip viral, tinggal saya lihat apa yang sekiranya bisa saya masukkan ke dalam cerita dalam pertunjukan saya masukkan. Isu-isu yang sedang berkembang yang sekiranya bisa saya selipkan dalam cerita ya saya selipkan. Iya. Itu aja sih. Ada nggak tuntutan secara profesi bahwa supaya profesi dalang tidak ditinggal ini? Bab anak-anak muda kan sudah mulai bergeser juga ke media sosial ya. Hubungannya adalah pertanyaan dengan yang tadi itu. Harus bisa menarasikan hal-hal sifatnya baru. Itu kan untuk supaya menarik minat anak-anak muda suka dengan wayang juga kan? Iya. Nah, boleh nggak sih cerita yang pakem kemudian kita coba giring ke hal-hal sifatnya baru dan terbarukan untuk bisa menarik minat anak-anak muda? Kalau untuk cerita pakem, kalau bahasa pakem kan berarti kan bahasa tidak. Ya, harus seperti itu. Ya, kalau bahasa pakem kan berarti kalau bahasa dalang mah galur. Kalau cerita galur kan tidak bisa dibelok-belokkan, Mbak. Mesti karo galur. Contoh cerita dalam Bratayuda. Dalam perang Bratayuda kan yang nggak bisa dibelok-belokkan ke sana kemari, harus alurnya harus seperti itu. Paling kalau untuk mengikuti perkembangan apa yang sedang hangat, apa yang sedang ramai ya tadi, paling ya dibikin cerita carangan, cerita karangan. Itu apa ya, mungkin dalam tanda kutip cara kita sebagai dalang menyuarakan apa yang jadi unek-unek kita, apa yang jadi kritikan kita ke masyarakat luas lah, dengan media yang apa yang kami geluti, dengan media yang kami punya. Iya, betul. Dalam sisipan entah itu sisipan omongan, entah itu dari segi cerita. Paling ya kalau disisipkannya dalam apa ya bahasanya, dalam jalur-jalur tertentu. Kalau untuk merubah satu cerita pakem itu hampir tidak bisa lah kalau cerita pakem. Namanya juga pakem. Ya, kalau bahasanya jadi ya kudu mengkonon, harus beli kena dirobah, kudu mengkonon. Iya, betul. Tapi kan tetap seorang dalang juga harus mampu menerjemahkan isu-isu yang ada di masyarakat kan. Seperti yang sekarang kita juga ada loh dalang-dalang yang jadi dia tidak menceritakan sesuatu yang pakem, tapi dia menyampaikan sesuatu dengan gaya dalang. Begitu ada loh. Ada. Jadi cerita umum saja sih. Ya, cerita tentang bagaimana mengajak anak-anak muda untuk kritis terhadap situasi kondisi, supaya tidak mudah untuk terkena hoax misalnya gitu kan. Lalu dengan cara mendalang kalimat-kalimat, intonasi dengan cara mendalang. Itu nggak apa-apa ya kalau nggak gitu. apa-apa Ya boleh. Boleh saja. Iya. Jadi profesi dari 2013 itu kelas 2 SMP ya? 2013 itu. Oh enggak, lebih ya kalau dari 2013 itu lebih, Pak. Saya lulus SMP kan 2007. Oh iya, 7 ke 13 kan 6 tahun. Jadi 6 tahun itu belajar ya prosesnya kan 6 tahun itu ya. Ya sampai sekarang pun terus berproses. Iya, pastilah. Belajar. Belajar kan tidak pernah berhenti. Tidak ada batas. Tidak ada batas. Sekian lama selesai belajar nggak ada. Semua berproses dalam belajar itu pastilah. Iya, pasti. Itu, ya. Mas Lee sekarang udah punya putra berapa? Belum berkeluarga sih sekarang. Sengaja saya tanyakan ini. Ingin membuktikan bahwa memang
muda belia, muda belia penuh prestasi, Amin. penuh apa kompetensinya lumayan hebat. Amin. Ya. Jadi ini mudah-mudahan cerita ini menginspirasi dan memotivasi anak-anak muda. Amin. Amin. Pertanyaan terakhir Mas Dalang, profesi dalang itu sebenarnya menjanjikan enggak sih? Kalau bahasa menjanjikan enggak dari sisi ekonomi nih? Iya. Menjanjikan enggak? Kalau dibilang menjanjikan sih sebenarnya mungkin, maaf kalau saya salah, sedikit menjanjikan. Sedikit menjanjikan. Kenapa kok ragu sedikit menjanjikan? Kenapa enggak banyak? Sedikit menjanjikan. Kalau untuk penghasilan ya Bang, bahasa umumnya lah. Bahasa umumnya sih Iya. Kalau untuk penghasilan seorang dalang sih sebenarnya sih cukup menjanjikan lah kalau kata saya sih, sedikit dan cukup menjanjikan. Cuma balik lagi kalau saya dipanggil taruhlah sama Bapak untuk pentas ongkos sekian, ongkos pentas sekian, itu kan uang bukan punya saya sendiri. Nah, Kan banyak sekali. satu grup Berapa orang satu grup yang Mas Dalang ada nih? 30-an orang. 30-an orang udah lengkap semua ya? Udah lengkap 30-an. 30-an orang. Mas Dalang udah kebawa 30, angka 30 ini? Sudah Bapak. Sudah 30-an orang. Bisa jadi lebih ya. Bisa jadi lebih. Apabila atau manakala alatnya juga mungkin lebih dan sebagainya lah. Iya. 30 orang. Ya, tidak sedikit itu. Ya, jumlah personil yang lumayan tidak sedikit, banyak gitu. 30-an orang. Jadi kan ibaratnya ongkos sekian kan dibagi 30, terus saya sisanya berapa? Kalau kalau mungkin dalam tanda petik miliknya saya hanya segini, berarti kan yang segini bukan punya saya. Itu udah itu udah obrolan dalam banget. Kita nggak bisa kita sampaikan secara logika, nggak ketemu itu obrolannya. Itu udah obrolan dari hati ke hati. Iya. Kalau kita udah bicara rezeki itu ya udah memang rahasia itu. Rahasia yang kuasa. Yang kuasa seperti itu. Pertanyaan terakhir sekali, kalau tadi terakhir sekali Mas Dalang. Profesi ini akan digeluti sampai nanti atau ada enggak deh saya akan stop? Jujur, kalau saya sih inginnya sih sampai saya tidak mampu untuk bergerak pun. Malan ya keinginan saya pribadi, saya ingin melihat turunan saya, entah itu anak, entah itu cucu, minimal kalau saya tidak diizinkan melihat sampai mereka menjadi dalang, minimal saya melihat sampai mereka senang memainkan wayang seperti umur saya kelas 3 SD-an. Iya. Kenapa pertanyaan ini saya sampaikan? Saya ingin mencoba sampai seberapa jauh jawabannya. Ternyata jawabannya saya ke situ juga. Di akhirnya ya itulah, dunia itu kan berputar. Iya. Jawabannya persis seperti yang ingin saya dengar ya sahabat, bahwa pada saat beliau mulai memainkan wayang, ya, mulai menyenangi apa sih ini? Iya. Itu udah bukan lagi belia tapi masih anak-anak kan ya. Jadi beliau menginginkan bahwa profesi ini sampai tidak mampu lagi melakonkan. Iya. Bersyukur sampai ada keturunannya yang melanjutkan. Kalaupun tidak, minimal sama seperti saya pada saat saya mulai suka dengan wayang itu. Syukur-syukur sekali, maksudnya ibaratnya saya bisa melihat mungkin minimal sampai anak saya jadi dalang. Iya. Mungkin, amin. Amin. Kalau tidak ya mungkin minimal sampai saya mungkin bisa menemani proses dia belajar kalau emang dia mau
menggeluti seperti apa yang orang tuanya geluti, seperti apa yang kakek, buyut semuanya geluti. Iya, betul. Kalaupun saya tidak punya kesempatan untuk melihat mereka menjadi dalang yang mapan, setidaknya saya ingin menemani proses mereka. Iya. Menemani belajar mereka, menularkan ilmu yang sedikit yang saya punya ke mereka gitu. Iya, betul. Ini tanggung jawab profesi. Tanggung jawab. Iya, tanggung jawab profesi. Memang kalau sudah kita bicara tanggung jawab profesi, memang sudah dalam sekali, sahabat ya. Bahwa tadi Mas Dalang menginginkan hal tersebut untuk tidak berhenti sampai di saya saja, begitu ya. Itu Mas Dalang, mungkin statement, pernyataan untuk pemirsa, pernyataan untuk channel Pak Denung nih, subscriber nih. Silakan, barangkali ada yang ingin disampaikan tentang proses belajar, tentang hidup. Kalau untuk proses belajar dan hidup, mungkin ya seperti yang Bapak tadi bilang. Kalau ada kesempatan, lakukan sekarang atau tidak sama sekali. Maksudnya dalam proses saya menggeluti apa yang saya jalani sekarang pun, ada momen-momen, ada kesempatan-kesempatan yang mungkin seharusnya belum waktunya saya ambil. Jadi ya, bahasa saya sih, kalaupun nanti saya ambil hasilnya sama, toh kenapa saya tidak sekarang ambil, supaya toh hasilnya pun sama-sama demikian gitu kan. Intinya selagi masih diberi kesempatan, lakukan saja sebisa semampu kita dulu lah. Sebisa kita, semampu kita dulu, karena tetap yang namanya berproses itu sangat panjang dan sangat lama, dan menguras waktu, tidak akan pernah ada habisnya lah. Kalau untuk berproses. Jadi begitu dalam hal apapun lah, dalam hal apapun. Kalau yang kuasa sudah memberi kesempatan, ambillah. Cobalah. Gagal, coba lagi. Jangan takut gagal. Betul. Gagal jadikan pembelajaran, coba lagi supaya tidak gagal untuk kedua kalinya. Itu saja sih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sahabat channel Pak Denung, ini sebuah pembelajaran yang sangat berarti bagi kita semuanya. Demikian obrolan kita yang cukup bermakna ini. Mudah-mudahan ya. Amin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Terima kasih. Sahabat channel Pak Denung, salam sehat, salam bahagia. Amin. Salam satu rasa. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Sama-sama Pak, sama-sama. Ayo diminum. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim.